Saya akan rekam karena ini kebetulan semester lalu belum disimpan filenya mungkin. Nah, sekarang akan saya coba share screen. Ya, baik. Kita mulai dengan ini ya, dengan kinerja bit error rate pada kanal padding. Apakah suara saya dan sharing screen saya sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, ini cara penurunan kinerja komunikasi melalui kanal padding dengan diukur bear-nya. Karena kanal padding yang skala kecil ini diketahui memiliki distribusi atau PDF-nya mengikuti PDF Relic ya, sehingga dengan diketahuinya PDF Relic ini maka kinerja komunikasi bit error-nya dapat kita turunkan secara tertutup, secara matematik, secara closed form gitu. Jadi kalau saya switch ke dalam padding artikel itu ada ya, kalau saya pindah ke ini apakah ini yang bear? Apakah di layar mahasiswa ini ikut pindah nggak screen sharing saya? Belum. Pindah, Pak, ke yang fading artikel. Ya, ini ya yang akan kita bahas memang ini ya. Ini publikasi tahun, kalau nggak salah ini tahun 97 nih di Artikel Magazine, yang artikel yang pertama terkait dengan karakterisasi, kemudian artikel yang keduanya ini, oh ini kok saya salah mungkin nih, masih bagian satu juga nih. Saya harus menunjukkan padding artikel bagian 2 yang nanti terkait dengan ini. Nah, di sini yang bagian 2-nya. Kalau yang bagian 2-nya, Relic Padding Channel in Mobile Digital Communication, ini terkait mitigasinya. Nah, di sini ada pembahasan terkait dengan kinerja bear yang ini ya. Ini kalau saya besarkan, ini. Nah ini ya. Jadi performance, saya bisa manage dengan ini ya. Nah ini ya, ini error performance untuk kanal AWGN yang ini, kemudian yang paling kiri yang paling bagus kanal AWGN, kemudian yang tengah ini untuk kanal flat padding ya atau slow padding, kemudian yang paling kanan atas ini, yang ke atas ini yang jelek ini adalah kinerja bear pada kanal yang bersifat frekuensi selektif. Ya, jadi ini ada 3 jenis kanal di sini. Kanal AWGN yaitu kanal yang tidak mengalami multipath, ini bagus kinerja bear-nya ya. Bagus itu artinya dia menekuk ke kiri ke bawah gitu. Artinya dengan hanya menambahkan sedikit saja nilai energi per bit rasio terhadap densitas noise EB/NO, ini kinerja bear-nya menukik ke bawah, bagus berarti. Kita tidak perlu menambahkan daya banyak-banyak, sementara bear-nya membaik gitu. Nah, untuk kanal yang padding tapi masuk karakter flat padding atau slow padding, ini buruk sebetulnya ya, ini buruk sebetulnya. Karena kita perlu daya besar nih untuk supaya memiliki kinerja bear yang agak bagus. Misalkan 10/3 gitu ya. 10/3 itu kalau pada kanal AWGN cukup dengan sekitar 6,5 dB ininya apa? S2N per bitnya atau EB/NOT-nya. Nah, kalau kanal padding walaupun dia bersifat flat padding, untuk menghasilkan 10/3 ini kira-kira dia butuh sekitar 24 dB itunya. SNR per bitnya atau EB/NOT-nya ya. Nah, yang ini parah sini. Sangat parah untuk yang frekuensi selective padding. Ini seolah-olah kita membesarkan gaya atau menambah margin ini sebesar-besarnya sampai 35 dB, tapi bear-nya masih berkutat di sekitar setengah ini. Ya. Karena apa? Karena frekuensi selective padding itu terjadi intersymbol interference ya. Sudah dibahas di karakteristik kanal multipath. Kalau kanal yang masuk kategori frekuensi selective padding itu terjadi intersymbol interference. Intersymbol interference akan sulit diatasi tanpa suatu cara yang memang dirancang untuk mengatasinya begitu. Kalau dibiarkan apa adanya ya kinerja bearnya sangat jelek. Ini kalau daya yang besar hanya
hanya memberikan bear di sekitar 0, ini kan 0,1 nih. Ini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 di sekitar 0,3 sampai 0,5 kan? Ini 0,3 yang ini, 0,5 yang ini. Walaupun kita menaikkan S2N dari 0 dB sampai 35 dB. Atau kalaupun dibesarkan lagi ke kanan, misalkan lebih dari 35 dB, dia tidak akan terlalu menukik gitu. Seolah-olah landai aja gitu di sini. Nah, artinya ini sulit gitu ya kita mendapatkan bear. Oke, saya akan mulai dari yang ini aja nih, yang di tengah nih. Kalau yang karena AWGN saya kira sudah dijelaskan ya di kuliah Siskom 1, Siskom 2 mungkin ya, yang digital kan. Siskom digital, Siskom 2. Yang AWGN diturunkan sudah tahu kinerja bear-nya. Nah, yang ini sekarang, yang flat padding, karena ini diketahui mengikuti PDF Relic, maka kita bisa menurunkan yang ini gitu. Nah, kalau yang ini, yang frekuensi selektif, ini sulit diturunkan melalui ekspresi matematik gitu ya. Karena intersymbol interference sangat susah gitu untuk dikuantifikasikan itunya dari bear-nya. Jadi saya akan bahas yang ini aja sekarang, yang tengah, yang kanal multipart padding tapi masuk kepada kategori flat padding atau frekuensi non selektif istilahnya ya. Oke, saya akan tunjukkan sekarang. Ini file yang file yang ini ya. Filenya yang tulisan tangan saya sudah muncul sekarang, yang berwarna hitam ini sudah. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini bit error rate performance pada kanal relic padding ya. Ini kita ngambil salah satu contoh untuk modulasi QPSK saja ya. Jadi untuk QPSK ini untuk yang karena AWGN kan dalam buku referensi Siskom 2 atau Siskom digital sudah diketahui yang QPSK itu untuk karena AWGN dalam notasi fungsi Q atau Q function ada probability of error-nya itu PS adalah 2 kali Q function dari akar 2 gamma gitu. Gamma ini artinya signal to noise ratio atau biasa ditulis dengan EBO per N naught atau energi per bit terhadap densitas noise gitu. Nah, ini udah diturunkan, saya nggak turunkan lagi ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah kalau dalam kanal fading maka si EBO per N naught atau gamma F ini adalah simbol untuk fading ya, akan berfluktuasi. Bedanya dengan kanal AWGN. Kalau kanal AWGN itu gamma ini tidak berfluktuasi, konstan kan? Karena AWGN itu kalau dalam sistem radio adalah karena yang oxide gitu. Kalau dalam kabel ya karena yang melalui kabel hanya ada redaman, karena yang melalui serat optik juga hanya ada redaman, tidak ada multipartnya begitu. Jadi sinyalnya konstan. Ya. Yang menentukan kinerja bear-nya hanya rasio dari energi per bit atau rasio signal terhadap level noise-nya begitu. Nah, yang ini kita bedanya dengan yang AWGN, kalau untuk karena yang multipart padding tapi flat, maka kita hanya menuliskan ekspresinya gamma F berfluktuasi, naik turun gitu. Tapi tidak terjadi intersymbol interference. Gitu. Nah, ini diketahui level signal pada kanal multipart padding yang bersifat flat itu mengikuti PDF-nya itu relic. Nah, PDF relic bagaimana kita ketahui ini ekspresi dari PDF dari distribusi relic itu ini ya. Jadi kalau level signalnya misalkan dituliskan dalam bentuk alpha, ini katakanlah milliwatt per meter signal strength begitu, maka ini signal strength dibagi sigma kuadrat eksponen pangkat minus dari signal strength kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Gambarnya PDF relic kita udah kenal semua seperti ini, yang gambar kali ini gitu ya. Nah, karena kita akan melihat efek dari bear itu terhadap signal to noise ratio dalam hal ini gamma, dan gamma itu sebanding dengan kuadrat dari signal strength, maka yang akan kita kaji di sini adalah nilai ekspektasi dari alpha kuadrat kalau alpha signal strength. Karena apa? Karena gamma ini berbanding lurus dengan kuadrat dari signal strength. Maka kita lihat nilai rata-rata atau nilai ekspektasi dari alpha kuadrat atau second moment. Second moment kita bekerja pada daya. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti kurva bear itu akan digambarkannya dalam bentuk ini.
tidak ada gambarnya di sini. Kurva Baire itu nanti akan digambarkan dalam bentuk ini, dalam bentuk tadi mana? Oh yang ini nih. Nah, dalam bentuk ini. Jadi sumber datarnya itu adalah energi ya. Energi atau sebanding dengan daya, bukan signal strength. Oke. Jadi kita akan mengamati karakteristik atau sifat-sifat dari nilai alfa kuadrat yang sebanding dengan gamma. Nah, ini kalau ya dalam istilah PDF-nya disebut sebagai second moment kalau alfa kuadrat itu. Kalau ekspektasi dari alfa berarti first moment gitu ya. Nah, ini cara mengintegralkan untuk menghasilkan nilai rata-rata kan PDF dari signal tersebut dikalikan dengan ya alfa kuadratnya. Kalau rata-rata dari signal strength berarti ekspektasinya dari alfa, berarti alfa kali probabilitas dari alfa atau PDF dari alfa. Kalau untuk mengamati ekspektasi dari alfa kuadrat berarti alfa kuadrat dikalikan dengan PDF dari alfa. Nah, ini kalau diintegralkan ini dengan menggunakan probability dari PDF dari alfa itu adalah Rayleigh seperti ini, maka hasil integralnya akan adalah 2 sigma kuadrat. Ya. Gitu. Nah, variansinya sekarang sigma kuadratnya atau setengah dari integral ini atau ekspektasi dari alfa kuadrat dikurangi oleh ekspektasi kuadrat dari alfa. Ini biasa dalam menentukan variansi atau nanti bisa lanjut ke standar deviasi kan. Akar dari sigma kuadrat, sigma kan standar deviasi. Itu adalah selisih dari ekspektasi alfa kuadrat terhadap ekspektasi alfa dikuadratkan. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencari probability of error ya. Karena kalau amplitude alfa itu dalam Rayleigh, maka SNR atau energi per bit rasio terhadap noise densitas adalah sebanding dengan alfa kuadrat. Kita harus tahu PDF-nya apa gitu, yang alfa kuadrat ini gitu. Yang diketahui Rayleigh itu kalau alfanya, signal strength-nya gitu. Kalau level dayanya atau level signal to noise ratio-nya kita lihat nanti masuk ke PDF apa gitu. Gitu. Ya, jadi nanti kalau setelah kita mengetahui PDF atau distribusi dari alfa kuadrat yang kita tuliskan sebagai gamma F atau juga bisa kita sebutkan sebagai SNR atau bisa kita sebutkan juga sebagai rasio EB over NO gitu, ya, energi per bit over rasio terhadap densitas noise, kita tinggal integralkan di sini. Ya. Akan dicari probability of error-nya dari ini, integral dari PE terhadap PE dari gamma dari SNR dikalikan dengan probabilitas dari gamma itu sendiri, PDF dari gamma sendiri. Nah, kita sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan kalau kita mengintegralkan ini PE pada PDF-nya, ini dalam istilah probabilitas kan disebut dengan kumulatif kan, ya. Jadi kumulatif distribusi itu integral dari PDF gitu. Kalau PDF kita integralkan, kita mendapatkan kumulatif dari PDF atau probabilitasnya gitu. Kita sebutkan dengan F besar di sini, ya. Jadi F besar ini untuk suatu nilai tertentu, misalkan nilainya lambda begitu, maka kita akan cari probability di mana gamma F ini lebih kecil atau sama dengan lambda. Maka kita harus mencari integral dari ini. Probability dari, karena gamma ini sebanding dengan alfa kuadrat, ya, maka kita cari di sini probability untuk alfa kuadrat, ya, kalikan dengan gammanya yang nilainya lebih kecil daripada lambda yang kita set sebagai lambda. Gitu. Nah, dalam kondisi fading ini, gamma F ini adalah kuadrat dari signal strength lambda, ya. Nah, sehingga kita rata-rata dari SNA dalam kondisi fading adalah ekspektasi dari gamma F atau ekspektasi dari lambda, ekspektasi dari alfa kuadrat kali gamma. Ya, gamma adalah PDF dari SNR, gitu. Second moment dari random variable alfa atau Rayleigh alfanya. Nah, ini kalau kita teruskan pekerjaan ini, maka sesuai dengan definisi integral dari CDF, kumulatif distribusi, kita bisa menuliskannya dalam bentuk ini, ya. Nah, ini akan terjadi satu fungsi, akan jadi suatu fungsi yang kalau kita turunkan mengikuti kaidah-kaidah dalam integral, ya. Ini kan probabilitas itu turunan dari
CDF atau sebaliknya CDF itu adalah integral dari PDF gitu ya. Nah, kita gunakan kaidah-kaidah dalam integral dan diferensial. Maka ini agak panjang sedikit karena mengandung suatu fungsi yang biasa disebut dalam dalam probabilitas itu chi-square distribusi nulisnya CHI ya, dibacanya chi ini biasa gitu ya. Jadi PDF yang mengikuti kuadrat dari alfa ini akan mengikuti gamma, karena gamma sebenarnya alfa kuadrat. Ini bentuk ini disebut sebagai chi-square atau chi-square, boleh dibaca secara tulisannya ya, chi-square atau chi-square gitu. Nah, ini definisi dari nilai probabilitas atau CDF adalah integral dari probabilitasnya dikalikan dengan PDF-nya, fungsi densitasnya dari distribusi itu. Nah, sehingga kita integralkan sekarang probabilitas dari gamma adalah integral dari probabilitas dari probabilitas ini kan ekspektasi gitu ya. Ekspektasi itu boleh dipakai simbol E, boleh dipakai bar di atasnya gitu. PE bar ini adalah ekspektasi dari PE. Integral dari PE dikalikan dengan PDF-nya gitu. Ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan lagi, ini akan mengacu kepada yang dalam AWGN ini kan ada key function di sini. Ini ada key function nih, key function dari akar 2 gamma. Nah, maka di sini kita bisa gunakan yang sama ini. Ya, jadi ini kalau kita lihat PE dari gamma ini adalah key function dari akar gamma gitu. Ya, dikalikan dengan probabilitas dari gamma, yaitu yang tadi itu yang ini seper gamma rata-rata eksponen dari pangkat ini minus lambda per gamma rata-rata. Kita masukkan ke sini. Nah, ini kalau kita lihat integralnya itu nggak bisa langsung kita kerjakan secara matematik gitu. Karena kita memiliki bentuk integral yang merupakan fungsi khusus, fungsi transenden ini. Jadi walaupun dengan substitusi kita tetap aja harus mengetahui yang disebut dengan fungsi gamma. Jadi kalau integral ini kita turunkan, kita selesaikan terus, kita tidak akan berujung dengan nilai akhir yang bisa kita langsung masukkan batas-batas integralnya. Kita akan memiliki fungsi di sini kalau bentuk aslinya adalah E pangkat minus X, ya. Kemudian integral dari E pangkat minus T kuadrat per 2 di sini. Ya. Gitu. Nah, kalau kita bikin suatu substitusi, kalau Y-nya kita jadikan sebagai, kalau T dibagi akar X kita jadikan Y, maka DY-nya adalah seper akar X dt kan. Nah, kita masukkan ke sini dengan mengganti T oleh X di sini. Maka yang kita dapatkan adalah bentuk akhirnya ini. Ya, seper akar 2pi integral dari X pangkat setengah E pangkat minus KX dx gitu. Di mana K di sini 1 tambah Y kuadrat per 2 dengan pemisahan Y sama dengan T dibagi akar X atau DY sama dengan seper X dt. Gitu. Ini fungsi ini disebut fungsi gamma ini. Fungsi yang bentuknya integral dari 0 sampai T per hingga E pangkat minus T dikalikan dengan T pangkat P-1 ini. Ya, ini dalam definisi matematik adalah fungsi gamma atau gamma function transenden ini. Nah, kita masukkan ke nilainya. Untuk T sama dengan KX, maka DT di sini adalah K dx gitu ya. Maka DT diganti dengan K dx. Kemudian hubungan antara X dengan Y pakai formula ini. Maka kita lanjutkan integralnya, hasil akhirnya adalah ini. Setelah kita integrasikan ini fungsi gamma ini berbentuk tabe ya hasilnya ya, yang bentuknya ini ya. Fungsi gamma tadi itu ini integral E pangkat minus T. Kenapa ini fungsi gamma, fungsi transenden? Karena ini variabelnya itu ada dalam pangkat dan juga ada dalam variabel. Jadi ini variabelnya T kan, integralnya dt, tapi T-nya itu yang satu E pangkat minus T, yang satu T di sini. Pangkat P-1. Jadi ini transendennya seperti itu, fungsi gamma. Nah, ini kita masukkan. Maka hasil akhirnya kita mendapatkan ini dengan nah ini fungsi ini kan. Fungsi gamma ditabelkan bahwa fungsi gamma dari 3/2, kalau kita masukkan 3/2 ke fungsi gamma, ke yang ini masukkan 3/2, hasilnya ini.
setengah akar pi. Nah, maka dengan masukkan setengah akar pi, kita ini 1 per akar 2 pi, ini yang gamma fungsi gamma 3/2 itu setengah akar pi, kita akan mendapatkan nilai ini, ya. Pi-nya tercoret di sini, yang 1 per akar 2 pi, ini ada setengah akar pi, kan akar pi-nya hilang kan, hingga 1 per 2 akar 2 gitu. Integral dari ini, batasnya akar dari gamma rata-rata. Nah, fungsi ini 1 tambah y kuadrat per 2 dy. Nah, kalau ini udah bisa diintegralkan ini. Kalau udah jadi fungsi ini 1 tambah y kuadrat per 2, ya dengan membuat substitusi misalnya u sama dengan y per akar 2, maka du adalah 1 per akar 2 dy. Ini diganti ini, yang dy itu diganti oleh du kali akar 2 itu ya. Kemudian y ini diganti oleh u kali akar 2 di sini. Maka kita mendapatkan bentuk ini, 1 tambah u kuadrat pangkat minus 3/2. Ini baru kita sampai kepada integral yang bisa kita integralkan. Kalau teruskan integral dari ini pakai integral trigonometri ini. Ya. Jadi 1 tambah u kuadrat pangkat minus 3/2 kan ini. Ya, akar dari u kuadrat 1 tambah u kuadrat ini. Gitu. Diintegralkan, hasil integralnya, hasil finalnya adalah ini. Ya, jadi bear atau probability of error rata-rata dari suatu kana yang multi-part padding bersifat flat dengan nilai S2N per bitnya gamma F adalah nilainya setengah kali 1 dikurangi akar dari ini. Gamma rata-rata dibagi 1 tambah gamma rata-rata. Nah, ini kalau digambarkan, ini ya, EB over N0-nya kita gambarkan sebagai sumbu datar, PE-nya kita atau bear sama dengan sumbu tegak, ini akan menghasilkan gambar yang ini, yang tengah ini. Ya. Ya, fungsi yang tadi itu, yang ini, yang setengah, nah ini, setengah kali 1 dikurangi akar dari gamma rata-rata, dibagi 1 tambah gamma rata-rata, di mana gamma ini adalah EB over N0, maka gambarnya adalah yang ini, yang tengah ini. Ya. Gitu. Oke, saya kira itu mungkin yang perlu saya jelaskan untuk melihat kinerja bit error rate pada kana flat padding. Nah, untuk yang ini, yang frekuensi selective padding tidak bisa diturunkan secara matematik. Karena apa? Karena kinerja atau karakteristik kana yang frekuensi selective padding tidak bisa kita turunkan PDF-nya apa gitu. Kalau PDF-nya nggak diketahui, maka kita nggak bisa menurunkan secara matematik. Paling kita melihatnya simulasi aja. Kita simulasikan misalkan delay spread-nya berapa gitu ya, yang masuk kepada kategori frekuensi selektif. Nah, lalu nanti diintegralkan, disimulasikan, bukan integralkan, disimulasikan dengan kita membuat asumsi misalkan delay spread-nya misalkan berapa mikrosecond gitu. Lalu kecepatan datanya misalkan berapa sesuai dengan definisi kapan perbandingan antara bandwidth kanal dengan bandwidth signal, sehingga kondisi tersebut masuk kategori frekuensi selective channel gitu. Nah, itu hanya bisa disimulasikan. Ya. Oke, saya kira mungkin itu yang saya jelaskan. Saya akan